Halo semua, kembali lagi. Hari ini aku bakal ngejelasin kalian tentang gambar potongan ya. Jadi hari ini aku bakal jelasin kalian tentang potongan memanjang. Nah, aku share dulu. Nah, ini sudah kelihatan ya. Nah, jadi pada pertemuan hari ini, aku akan bahas tentang potongan memanjang itu apa, kemudian cara penggambarannya seperti apa. Nah, jadi ada tiga bagian yang akan aku jelaskan, yaitu definisi dari potongan memanjang itu apa, kemudian penggambaran potongan ruangan dan juga tangga, dan juga atap. Nah, mungkin masuk di awal-awal dulu, yaitu definisi dan subgambar. Jadi gambar potongan itu adalah gambar yang digunakan untuk menunjukkan point of interest atau suatu bagian dari bangunan. Jadi bayangin aja, misalnya kalian itu punya suatu bangunan, kemudian rumah misalnya, ya. Kalian punya suatu rumah atau bangunan, kemudian kalian potong rumah itu di suatu suatu titik tertentu. Nah, nanti gambarnya itu akan jadi seperti gambar kanan ini. Jadi tujuannya itu untuk biasanya sih untuk melihat detailnya ya. Kadang untuk melihat detailnya, kadang untuk melihat volumenya. Karena kan misalnya kita hanya gambar secara utuh, kita nggak gambar potongannya. Itu tuh nggak ada bayangan. Nanti misalnya tangganya itu posisinya seperti apa, kemudian atapnya ini tingginya seberapa, nah dan sebagainya. Nah, kemudian gambar-gambar yang harus digambar itu ada beberapa ya, seperti pintu, tangga, jendela, balok, plafon, dan lain-lain, seperti yang aku tuliskan di PowerPoint ini. Nah, jadi itu penjelasan singkatnya. Kemudian aku langsung masuk aja ke penggambarannya ya. Jadi untuk menggambar gambar potongan ini, yang pertama kita lakukan itu kita susun dulu gambarnya. Jadi kita susun di satu baris menggunakan construction line supaya lurus, dan kita kasih garis potongannya. Nah, ini aku langsung masuk ke AutoCAD-nya aja. Nah, ini ya. Nah, jadi gambar-gambar ini dari jenah organisasi sampai denah pondasi ini. Nah, ini aku select dulu semua. Kemudian aku copy ke sebelah kanan ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah, aku buat layar lagi dulu. Itu potongan memanjang. Oh, aku udah buat sih, sorry. Nah, ini potongan memanjang. Aku pakai ini ya. Manjang. Kemudian aku buat garis potongannya. Nah, ini supaya kelihatan ya seperti apa potongannya itu. Supaya kelihatan semua, maksudnya itu aku potong di daerah tangga sini. Jadi kita dapat tangga spiral ini, kita dapat tangga biasa, dan juga beberapa pintu sama jendela nanti. Nah, seperti itu. Jadi yang pertama dibuat dulu garis potongan. Ini buat satu garis lurus dulu, mulai dari tangga ini ya. Itu kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Ini untuk batas nariknya nggak usah terlalu panjang, nggak usah terlalu lebar ya. Nah, seperti ini. Oh, ini aku mirror aja di tengah. Ini aku gabung dulu. Nah, tengahnya kira-kira di sebelah sini ya. Nah, ini. Oh, ini terlalu panjang. Aku naikkan dikit aja. Nah, segitu aja. Kemudian buat pakai lingkaran. Untuk ukuran lingkarannya juga bebas ya. Ini karena kita pakai. Ini hanya untuk menunjukkan aja kalau ini tuh nanti potongan nama potongannya apa gitu. Potongan AA, potongan BP. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir ini tinggal kita kasih satu garis seperti anak panah seperti ini. Nah, ini tinggal di copy aja ke bagian yang atas. Kemudian pakai teks.
kita kasih A aja. Nah, seperti ini. Dan di copy ke bawahnya juga. Nah, kalau sudah, semua garis ini dijadikan satu dulu pakai cube. Nah, seperti ini. Kalau sudah kita copy, tapi untuk ambil titiknya itu hati-hati ya. Kita ambil di pojok kanan atas ini. Semua. Jadi kita ambil di pojok kanan atas, kemudian kita copy juga ke, nah ini pojok kanan atas. Ini juga ya, pojok kanan atas di sini. Itu sampai semuanya. Nah, sampai ke denah kolom, denah balok, sama denah fondasi. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah, sekarang kita judul-judulnya ini aku hapus dulu ya. Dihapus dulu aja, ini kita nggak pakai. Kalau sudah, sekarang pakai time. Itu kita cutting edge sambil garis ini yang kita buat tadi. Nah, kemudian kita hapus semua garis di sebelah kirinya. Oh ya, anak panah ini juga penting ya. Karena anak panah itu menunjukkan gambar potongan ini, itu kelihatannya ke arah mana. Jadi kalau kita anak panahnya ke kanan seperti ini, nanti gambarnya yang akan kelihatan itu gambar tangga, gambar-gambar anak seperti ini. Tapi misalnya ini kalian buatnya itu arah yang berlawanan seperti ini, ya nanti yang kita hapus yang sebelah kanan. Jadi yang kelihatan tuh di rumah bagian kiri. Jadi yang kelihatan pintu ini, balkon ini, dan seterusnya. Tapi kalau ini ke kanan ya yang kelihatan ke kanan. Seperti itu. Jadi memang kalau di gambar potongan ini ya, sebenarnya kalau nanti gambar yang memang detail, biasanya sih gambar potongan ini lebih dari satu. Jadi misalnya dia ada di sebelah kanan, ada di sebelah kiri juga seperti ini. Nah, jadi ada dua. Tapi untuk contoh ini aku hanya contohkan satu aja yang di sebelah kanan sini ya. Nah, kalau sudah, yang sebelah kirinya bisa dihapus manual saja seperti ini. Oh ini harusnya ada kamar mandi juga ya pintunya ya. Mungkin kemarin aku, nah ini belum ditambahkan kelewatan. Aku tambahkan aja pakai kusen ini. Nah ini ya, aku copy yang ini aja, yang dari lantai dua ukurannya kan sama nih. Di copy dulu sekalian. Nah, kalau sebelah sini ya, kemudian lagi. Nah yang ini juga aku tambahkan berarti. Ini dimepetkan dinding atas. Nah seperti ini. Nah semua ya, semuanya dipotong dulu sampai nanti yang paling ujung itu kita potong semua. Nah, atap termasuk atapnya juga. Nah, sampai atap dulu deh nanti yang setelahnya atap kita lanjutkan nanti potongnya. Nah, sampai sini dulu. Nah, kalau sudah, sekarang ini kita rotate itu 90 derajat ke atas ya. Nah, ini aku select dulu semua. Nah, rotate ke atas. Nah, kemudian aku buat lagi construction line dari ujung A ini ya untuk batas garisnya supaya nggak salah. Nah, ini aku move ke sebelah sini.
Ini udah luas ya, tak cek lagi. Ya, sudah oke. Nah, mungkin aku membuat yang ini dulu. Jadi ini tinggal kita proyeksikan aja ya. Jadi ini garis-garis dinding ini kita proyeksikan dulu ke bawah. Nah, dinding ini kan kelihatan, ini juga. Jadi tinggal diproyeksikan aja. Tangga ini kelihatannya di ujung sini. Ini nggak ada ya. Ini nggak ada. Belum kehapus aja. Dinding sini juga kelihatan. Jendela ini juga kelihatan ya. Nah, kemudian ujung sini untuk parkiran mobil gitu. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat dulu satu garis horizontal. Ini untuk batas lantainya nanti. Nah, kalau sudah, sekarang kan yang tangga spiral ini aku jelasin nanti ya di sesi selanjutnya. Nah, tapi untuk yang tangga ini, kita bisa langsung ambil aja. Ini, kemarin kan kita sudah sempat buat ya, yang tangga ini, tampak sampingnya ini. Nah, ini bisa langsung kita pakai aja. Cuman hati-hati di skalanya. Ini kan skalanya 1:20 ya. Sedangkan nanti, nah, ini aku jadiin satu dulu, copy dulu. Nah, sedangkan gambar kita ini kan skalanya 1:100. Nah, ini kan nggak pas ya, terlalu besar ya. Ini bisa kita kecilkan. Caranya itu kita select dulu tangga ini, kemudian pakai scale, itu kita ambil satu titik di pojok kiri bawah sini aja. Nah, scale faktornya kita kan 1:20. Berarti kan gambar ini bisa dibilang 5 kali lipat lebih besar ya dibanding 1:100. Jadi, ini kita bagi 100 bagi 20, 5. Nah, ini jadi 0,2. Sorry. Ini scale faktornya itu 0,2. 0,2. Sorry. Scale. Nah, 0,2 seperti ini. Ini jadi skala 1:100. Nah, hitungnya pakai perbandingan ya. 1:100 ke 1:20 kan 5 kali lipat lebih besar. Jadi kalau kebalikannya kita mau ubah 1:20 ke 1:100, ya berarti lebih kecil 5 kali lipat. Kalau lebih kecil 5 kali lipat berarti kan 10 dibagi anu ya, ketemunya 0,2 itu. 0,2 kali 5 kan 1. Nah, seperti itu. Kalau sudah ini di group dulu. Kemudian ini di copy masuk. Ambil titik ini. Kita lihat dulu satunya kan di sebelah sini ya. Anak tangga pertama kan sebelah ini. Nah, ini kita tarik garis juga proyeksi. Kemudian tangga ini bisa kita masukkan. Mulai dari anak tangga pertama ini. Nah, udah pas ya. Karena kemarin kan kita gambarnya memang skala, kita pakai proyeksi. Jadi, kalau kita auto skalanya sudah pas, nanti gambarnya juga pas. Seperti itu. Nah, ini aku offset juga. Oh, ini aku bisa, ini garis ini dipecah-pecah dulu ya. Pakai breakout point. Itu ambil batasnya sampai yang di sini. Nah, jadi akan kepecah dua garis. Kemudian breakout point lagi. Itu sampai ke yang sebelah sini. Nah, kenapa kok kita pecah-pecah ini? Karena ini batasnya untuk dalam rumah. Jadi untuk ketinggian lantai 2 itu kan 4 meter. Nah, ini aku offset 4 meter ke atas. Nah, ini juga pas dengan tangganya ya. Pada tangganya kan memang dibuatnya udah sesuai itu kemarin 4 meter. Nah, setelahnya kita buat pintu ini sekarang. Ini aku proyeksikan aja untuk kusen-kusennya ini. Nah, kusennya diproyeksikan dulu. Kemudian untuk tinggi, ini kan pintu kamar mandi. Biasanya tingginya itu sekitar 1,9 sampai 2,1.
Ini aku pakai aja ukuran 2,1 ya, jadi 2100. Aku copy ke atas seperti ini. Kemudian itu kita offset juga sesama ya, 57. Oh, 60 ya, sorry 60. Kita offset 60 ke bawah. Yang atasnya bisa dihapus dulu aja pakai itu. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini tinggal kita kasih hiasan aja. Jadi dari bawah ini aku offset dulu sekitar 40 cm ke atas. Sorry, 30 aja, offset 30. 300. Kemudian aku offset lagi itu 40, 400. Nah, ini aku buat garis di tengah ya. Tadi ini aku offset itu 200. Nah, seperti ini. Kalau sudah, garis-garisnya bisa dihapus dulu. Kemudian ini bisa di heads pakai ANSI 31. Oh, ini di head di offset sekali lagi dulu ya, di join dulu. Di offset ambil 10. Nah, ke dalam seperti ini. Kemudian baru di heads pakai ANSI 31. Skalanya dibesarkan jadi 10, angle-nya 45. 135. Ya, angle-nya 135. Jadi ini angin-angin itu jalusi. Nah, seperti itu. Untuk handle-nya ini terserah ya kalau mau pakai motif apa. Mungkin kalau aku pakai motif kotak bisa dibuat itu pakai rectangle. Ukurannya sekitar 75 kali 75, 75,75. Kemudian ini di offset itu 10 lagi ya. Oh, 5, offset 5 dulu. Kemudian di offset 25. Dari yang paling luar tapi. Nah, seperti ini. Kemudian yang 25 ini kita tinggal tarik garis aja itu sekitar 120. Kalau sudah tinggal di trim. Nah, jadi seperti ini. Ini untuk handle pintu kita gelap dulu. Dan dari garis bawah itu aku offset sekitar 1200 ke atas. Sorry, sorry, 1000 aja. 1 meter aja udah cukup untuk handle pintu. Nah, segitu. Dari garis ini aku offset sekitar 50, 30. Nah, kemudian ini bisa kita pindahkan. Nah, kira-kira seperti ini untuk pintu kamar mandinya ya. Seperti itu. Ya oke, mungkin sampai sini dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, kalian bisa ketik di kolom komentar ya. Aku kasih kalian waktu 1 menit. Oke, sudah 1 menit ya. Aku lanjutkan dulu. Nah, ini tadi udah
kita lakukan ya untuk proyeksi sama pintu. Nah, aku lanjutin lagi. Kalau pintu sudah kelihatan, dinding sudah. Sekarang kita perhatikan elevasi lantainya. Ini kan ada plus minus 0,00, ada minus 0,05. Seperti itu ya. Nah, nah, jadi garis-garis yang sudah kita buat tadi ini, itu kita offset sesuai dengan elevasinya ini. Elevasinya ini kan, eh, ini kan 0,05 meter ya. Jadi kita ubah jadi senti, itu sekitar 5 senti. Jadi kita offset itu 50 ke bawah. Sama halnya dengan kamar mandi ya. Cuman kalau kamar mandi ini, karena ini kita ketutupan dinding dan pintu, jadi untuk elevasi yang ke bawah ini nggak kelihatan sih. Ini masih tetap seperti ini. Karena kan pintu ini, itu kan koneknya kan ke bagian ruangan di sebelahnya sini. Bukan mengikuti elevasi kamar mandi. Jadi ini tuh nggak kita turunkan. Seperti itu. Kalau yang ini memang kelihatan, jadi kita turunkan. 5 senti. Nah, kemudian sisanya tinggal jendela ini aja ya. Jendela itu kemarin kita sudah sempat. Oh, sorry, gambarnya aku belum ada ya. Yang di sini kemarin kayaknya kehapus. Gak apa-apa. Ya, aku buat sebentar juga ya. Jendela itu. Nah, ini satu jendela ini aku copy dulu. Kemudian aku rotate. Dan bisa diproyeksikan untuk jendela ini. Untuk tinggi jendela kita pakai sekitar 1,2 ya. 1.200. Jadi jendelanya memang agak tinggi ini. Offset 50. Offset 50. Nah, seperti ini. Ini jendela yang kaca mati aja, jadi aku pakai hedge langsung. Nah, kemudian untuk gambar potongan, yang kelihatan itu cuman sampingnya aja. Jadi, ini aku proyeksikan ke samping, ini, termasuk ini juga ya, dan ini juga. Sorry, ini kok miring. Kemudian aku tarik garis ke bawah, offset 150 dulu untuk dindingnya. Nah, jendela ini, kacanya itu tebalnya nggak segini. Tebalnya itu paling cuma sekitar 5 sampai 10 mili ya. Ini aku ambil aja sekitar 10. Jadi ini aku tinggal offset ke sebelah sini. Nah, seperti ini. Atau kalau enggak, aku pakai ukuran ini deh, tak samakan aja. Jadi sekitar 30. Nah, kira-kira seperti ini. Ini yang akan kita pakai untuk gambar potongan. Ini di crop dulu. Dan ini kita copy ke bagian gambar potongan. Untuk tingginya aku samakan seperti pintu kamar mandi ini ya. Jadi 2,1 dari lantai. Nah, seperti ini untuk jendelanya. Oh ya, untuk ini juga kita turunkan ke bawah ya. Ini kan daerah mobil, carport ini. Kita turunkan 40 cm ini. Nah, sebenarnya bagian sini itu ada tangganya, tapi
Yang di bagian potongan sini nggak kelihatan. Nah, seperti ini kira-kira nanti. Nah, ini kalau sudah, yang tempat cuci ini, nah ini aku offsetnya 3 meter ya. Cuman hati-hati, ini kan 3 meternya itu ada I minus 0,05 ya. Ini. Jadi kita nggak bisa langsung offset 3.000 ke atas. Tapi 3.000 ditambah 5 cm, jadi 3.050. Hati-hati di sana, nah seperti ini. Kalau sudah, ini bisa di copy ke bawah. Nah, ini tarik garis ke bawah dikit. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah, sekarang lanjut untuk penggambaran lantai 2. Lantai 2 ini yang kelihatan apa aja kita lihat lagi. Ini kamar mandi ini nggak kelihatan pintunya ya, karena kan nah, motongnya pas di sini. Ya cuman ini kalau mau dilihatin juga nggak apa-apa deh, karena ini kan ada nongolnya dikit kan. Atau kalau enggak kita nggak lihatin tapi nah sekarang lantainya itu kelihatan yang turun 5 cm ini. Nah, tapi sebelumnya yang ini aku potong dulu untuk tangga. Nah, ini pakai bracket point itu dipotong di paling sebelah kanan sini dan ini dipendekkan sampai batasnya void. Void itu kan nggak ada apa-apa, dikosongin. Nah, jadi lantainya kita hapus untuk daerah void. Nah, ini baru di bracket point lagi di titik sini. Nah, ini kita bisa turunkan 5 cm. Nah, seperti ini ya. Kemudian yang di sebelah sini, ini aku tarik garis dulu. Jadi aku buat lantai-lantainya dulu ya. Untuk elevasinya kan untuk balkon kayu ini 4 sama. Tapi yang balkon basah kita turunkan 5 cm ya. Nah, jadi ini dibuat garis dulu pakai line, satu. Kemudian satu lagi sampai sini. Nah, yang balkon basah itu baru diturunkan 5 cm ke bawah. Ini. Nah, seperti ini. Nah, sudah di-time dulu. Nah, untuk lantainya kira-kira seperti ini. Dan ini aku offset 4 meter lagi untuk batas atasnya. Aku panjangkan dulu. Yang ini cuma dipanjangkan sampai yang daerah balkon kering. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya kira-kira. Ini nggak ada, dihapus aja. Yang ini ditutup dulu. Nah, jadi sudah ya untuk lantai satu, lantai dua ini karena nggak ada apa-apanya lagi. Yang kelihatan sudah digambar semua. Bisa lanjut ke atap sekarang. Nah, ini. Nah, ini sekarang atap sama, itu disadiin satu dulu. Kemudian di move, di move ke bawah dulu, di rotate, dan digeser ke sebelah kiri. Nah, seperti ini. Kemudian ini tinggal di move aja ke bawah ya.
Oh, cuman ini titiknya agak nggak pas ya nih ya, walaupun sama-sama hanya di sebelah kiri. Cuman ini seharusnya itu, nah ini atapnya tuh mulai di sebelah sini. Nah, jadi ini aku geser dulu untuk atapnya ini. Nah, ini digeser dulu menyesuaikan. Jadi sebelum voidnya ini, nah itu pas di sini. Kira-kira seperti ini ya. Nah, yang ini kan dapat ton nantinya ya. Nah, oke, sebelum aku lanjutkan ke penggambaran atapnya, kalau ada yang mau ditanyakan dulu, aku kasih waktu 1 menit ya, untuk kalian bisa ketik di kolom komentar. Oke, sudah 1 menit ya, jadi aku lanjutkan dulu untuk penggambaran atapnya. Nah, untuk atap, ini bisa kita ambil titik tengahnya dulu yang paling tinggi ini. Nah, kita tarik garis. Kemudian sebenarnya dari ujung sini sih, ujung sini kita tarik aja 30 derajat dulu. Sesuai kemiringan atap yang kita pakai ya, 30 derajat. Kita extend, kemudian ini bisa di mirror aja. Nah, seperti ini. Oh, tapi ini butuh kita panjangkan sampai overstack-nya ya. Jadi overstack-nya itu kan sampai garis ini nih. Nah, ini tinggal dipanjangkan aja ke bawah. Kemudian ini bisa di-extend. Nah, seperti ini. Untuk yang ini juga ya sudah dipanjangkan sampai untuk overstack-nya sini. Nah, kalau sudah, atau sebenarnya sih untuk atap ini kan dulu kita sudah pernah gambar ya. Untuk atap yang nah ini nih. Ini kan sama. Copy dulu. Nah, mungkin aku ambil titik tengahnya sini dulu aja sebentar. Ini kan aku udah pernah jelaskan ya, jadi aku langsung pakai ini aja supaya lebih cepat. Ya untuk ukurannya juga sudah sama ya ini ya. Ini sama batas objeknya juga sudah sama. Dan talangnya ya mungkin agak nggak pas dikit nanti bisa di adjust ya, bisa dipaskan. Tapi untuk cara penggambarannya, cara garis besarnya sama. Seperti ini. Nah, kemudian yang butuh digambarkan lagi itu, yang butuh dikasih ketebalan itu ini ya. Jadi ini aku berikan poin dulu. Berikan poin sampai titik ini. Kemudian ini di offset itu 120 ke bawah untuk dak betonnya ini.
Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi sampai daerah dak beton ini atapnya, nah sudah pas ya. Untuk atap ini untuk menghemat waktu bisa pakai yang ini karena sama ya. Dulu kita gambarnya kan sama. Nah, kemudian ini mungkin aku bakal jelaskan untuk ini. Sebelum aku lanjut ke yang denah kolom maupun balok, ini aku bakal gambarkan dulu untuk ketebalan platnya. Jadi lantai itu kan punya ketebalan ya, punya itu kita offset. Untuk ketebalan pertama itu di offset 10 mili. Ini untuk keramik. Nah, di offset ke bawah, kemudian di offset lagi itu 20. Ini untuk spesinya keramik. Kemudian di offset lagi itu 120 ke bawah. Ini untuk tebal plat lantainya. Nah, kalau sudah ini offset-offsetnya bisa kita copy ke setiap jenis lantai ya. Karena untuk lantai kita samakan semua. Nah, nanti tinggal di extend aja. Nah, di sini sebelah sini juga. Untuk yang bagian sini enggak ya, karena ini kan apalagi kan mobil. Finishingnya beda nanti. Nah, jadi di sini juga. Yang ini aku offset manual ya supaya nggak terlalu nabrak. Jadi 10, offset lagi 20, offset lagi 120. Nah, ini nanti misalnya kalian jadi kontraktor, ini hati-hati ya. Ini juga penting ini. Nah, tadi kan kita buat 4 meter. Nah, itu kan dari paling bawah sini, kita tarik ke atas. Oh, sorry. Ini kan tadi memang turunkan 5 cm. Nah, yang ini. Ini kan 4 meter kan kita tarik garis atas ini. Nah, ini kan 4 meter kan. Nah, cuman kalian hati-hati nanti kalau misal kalian sudah di dunia konstruksi, kadang itu kan 4 meter itu as ke as ya. Jadi anggapannya itu atasnya dak beton ini. 4 meternya itu kita buat pas di dak beton. Nah, setelahnya kan kita masih harus tambahkan spesi sama keramik. Nah, itu nanti bisa jadi selisih di sana untuk masalah elevasinya. Itu terutama nanti ngefeknya di daerah tangga sini loh. Nah, ini juga butuh di extend dulu ya. Nah, ini misalnya kan tangganya udah 120 ke sini. Ini misalnya aku buat dulu offset 10, kemudian offset lagi 20, dan aku offset lagi 120. Nah, ini kan ada selisih sedikit nih, selisih segini. Nah, ini kalau kalian nggak hati-hati, terutama daerah tangga, ini nanti bakal nggak rapi. Nah, bakal ada sandungan ke atas dikit ini, entah ini berapa senti ini. Nah, itu sekitar 5 mili lah. Nah, itu kalian hati-hati di sana. Jadi harus disesuaikan. Nah, seperti itu. Jadi harus jelas, 4 meter ini tuh maksudnya tuh pas di finishnya keramik atau di dak betonnya. Itu harus dijelaskan di awal. Nah, itu hati-hati waktu penggambaran. Hmm. Nah, ini di extend dulu. Ini juga ya di extend dulu. Kemudian dirapikan pakai trim. Ya, ini sebenarnya nggak sampai sini ya. Jadi kolomnya itu sebenarnya dipanjangkan yang dindingnya ini. Cuman ini nanti aja waktu denah kolom. Nah, ini kita bisa panjangkan lagi juga. Tadi di lantai 2 ini, oh ini kelihatan jendelanya juga ya.
Nah, ini aku copy juga aja. Untuk tingginya aku samakan. Nah, samakan ke atas seperti ini. Nah, jadi kita sudah kasih elevasi, sudah kasih dinding, kemudian sudah ada tangga juga, sudah ada ketebalan-ketebalan seperti ini. Sisanya yang belum, nanti itu ada tangga spiral di sebelah sini, pondasi, kemudian juga kolom sama balok ya. Nah, tapi mungkin untuk pertemuan yang kali ini, oh, sorry, untuk sampai sini dulu, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, kalian bisa ketik di kolom komentar ya, nanti kita bahas di sesi selanjutnya. Nah, ini contoh untuk penggambaran potongan atap seperti tadi. Nah, kira-kira seperti itu. Ini aku kasih line ya, di sini kan ada nanti bakal ada kolomnya, aku kasih line dulu. Hmm. Oke, mungkin kalau sudah nggak ada yang ditanyakan, atau kalau ada yang ditanyakan, kalian bisa ketik di kolom komentar. Nanti kita bahas di sesi selanjutnya, waktu di live session. Oke, thank you semua. Sampai ketemu di sesi selanjutnya.